Teman-teman Youth Galilea, selamat bergabung pada kebaktian online sore hari ini. Pada sore hari ini kita akan membahas topik tentang jangan panik yang akan dibawakan oleh Ko Martin. Sebelum itu, mari kita siapkan hati dan pikiran kita dengan doa dan puji-pujian yang akan dipimpin oleh Kak Dodi dan Kak Ribala. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam teman-teman. Mari kita mulaikan ibadah Yud kita pada malam hari ini. Sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Kami bersyukur dan berterima kasih karena Tuhan masih memelihara hidup kami ya Bapa, sehingga kami ada sebagaimana kami ada ya Bapa. Itu semua karena penyertaan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau berkati kami ya Bapa. Kami mau memuji, memuliakan nama-Mu, kami mau mendengarkan sebagian firman-Mu. Biarlah Tuhan Yesus Engkau selalu mengurapi kami, biarlah Tuhan Yesus selalu menyertai kami ya Tuhan. Kami menyerahkan ibadah kami mulai dari awal hingga akhirnya Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Yesus Engkau hadir di tengah kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami siap untuk memulaikan ibadah Yud kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita menyanyikan lagu pujian bagi Tuhan tak ada yang mustahil.
semua kebaikan-Mu hingga saat ini, semua karena kemurahan-Mu. Kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu saat ini Tuhan. Kau jamah setiap hati kami, agar kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu melalui firman-Mu. Kau berkati dan urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Hanya dalam nama Yesus, kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Haleluya. Shalom, selamat sore generasi muda GPT Galilea. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Siap mendengarkan firman Tuhan pada sore hari ini. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Tema pada sore hari ini tentang jangan panik. Diambil dari Filipi 4 ayat yang ke-6 sampai dengan 7. Filipi 4 ayat yang ke-6 sampai dengan 7. Mari kita buka firman Tuhan bersama-sama. Filipi 4 ayat yang ke-6 sampai dengan 7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Puji Tuhan. Jangan panik, setiap orang pasti mengalami namanya suatu kepanikan, suatu keadaan di mana kita tidak bisa berpikir dengan cepat, dengan bersih, dengan baik. Jangan panik. Tema pada malam hari ini, pada sore hari ini, menceritakan arti dari panik itu sendiri adalah bingung, gugup, atau takut dengan mendadak sehingga tidak bisa berpikir dengan tenang. Saya akan menceritakan sedikit kesaksian dari saya waktu saya skripsi. Saya sempat menulis sebuah mulai proposal bab 1, bab 2, bab 3 hingga sampai akhirnya bab 6 dan yang terakhir sampai yang ke-7. Itu saya ketik dengan menghabiskan waktu yang sangat panjang sekali, sekitar hampir 3 minggu saya full di kampus untuk mengejar skripsi saya. Singkat cerita, skripsi saya tuh harus dengan hasil dimasukkan di dalam disket. Zaman dulu disket itu bentuknya kotak, warnanya hitam, tipis, tengah bulatnya seperti donat. Dan saat itu saya memasukkan data tersebut, semua hasil ketikan saya itu harus dihasilkan lewat komputer dan lewat tulisan. Jadi waktu itu saya menulis skripsi saya saya tulis di kertas dan saya masukkan di dalam disket sampai habis 7 disket. 7 disket. Wow, itu sangat banyak sekali. Dan saya waktu memberikan makalah saya, hasil saya skripsi kepada dosen saya sempat kaget. Kok dari bab 1, 2, 3 sampai hingga ke-7 tuh banyak yang dicoret-coret. Ini harus ganti, ini harus ganti. Padahal saya itu menghabiskan waktu, tenaga, pikiran, semuanya untuk skripsi itu. Tapi Tuhan itu baik, semua itu. Kalau kita asal dengan sabar, kita berjalan, bukan dengan emosi, kita jalani, kita lakukan aja. Dan akan ada hasilnya. Dan itu saya terima waktu dicoret-coret, terus terang dengan hati yang sakit, berat. Susah-susah buat sampai malam, bahkan sampai nggak tidur demi skripsi. Ternyata cuma dicoret-coretnya tuh dari bab 1 sampai bab 7 tuh nggak ada sampai 5 menit. Cepet banget, ini salah, cepet dicoret-coret gitu. Dan saya terpaksa, bukan terpaksa ya, memang kewajiban saya untuk mengganti dari bab 1 hingga bab 7. Saya mengulang lagi dengan masukan tuntunan dari dosen saya pembimbing waktu itu. Saya kemudian melakukan apa yang diperintahkan oleh dosen saya. Dan puji Tuhan, dan setelah selesai saya buat tulisan itu, saya juga buat di disket. Ternyata nggak cuma makalah saya aja yang waktu itu dicoret-coret dosen. Disket saya semuanya itu kena virus. Dan waktu itu tinggal 1 hari
itu hal yang nggak mungkin untuk saya mengubah, menyalin semua 7 disket itu kena virus. Jadi bahasanya tuh bahasa mesin semua, kotak. Jadi waktu dibuka programnya tuh tidak bisa keluar hasilnya. Dan waktu itu saya hanya berserah kepada Tuhan, Tuhan, biar kehendak-Mu yang terjadi. Apapun yang terjadi pada skripsi saya, hasil skripsi saya siap untuk menerima semuanya. Dan wow, ini luar biasa. Dan saat hasilnya, waktu ujian itu, saya terus terang sempat ada perasaan untuk takut, ada perasaan untuk panik, karena disket saya nggak bisa dibuka. Dan waktu saya sebelum masuk ke pintu ujian, pintu ujian untuk skripsi saya, di depan pintu saya berdoa, Tuhan, berikan hamba-Mu hikmat untuk menyelesaikan skripsi ini. Berikan hamba-Mu hikmat. Dan puji nama Tuhan, waktu saya diuji, dosen saya setiap kali dosen saya bertanya kepada saya bisa menjawab lewat DFD, flowchart, bagan 1, bagan 2, semuanya setiap kali dosen tanya, saya bisa menjawab dengan baik. Saya tidak melihat permasalahan, saya tidak melihat sebagai disket itu sebagai gangguan saya atau angin yang meributkan, yang dapat merobohkan pikiran saya, tapi saya melihat bahwa tangan Tuhan ada di depan saya. Saya mengakui bahwa Tuhan itu selalu bersama dengan saya. Di saat keadaan terpepet pun, saya hanya berserah kepada Tuhan. Terjadilah menurut perkataan-Mu Tuhan, bukan perkataan saya. Dan puji nama Tuhan, waktu saya menjelaskan semuanya, dosen saya berkata, kamu menjelaskan semuanya itu dengan luar biasa. 1,5 jam kamu babat habis dengan jawaban yang sesuai yang kami inginkan. Saya rasa kami dosen penguji, 3 orang dosen penguji tidak perlu membuka CPU atau disket kamu, karena kami tahu semuanya itu semua tidak jauh berbeda dengan yang kau jelaskan di whiteboard itu. Saya waktu dalam hati ini saya pengen teriak, saya ingin berseru, Tuhan terima kasih, Tuhan terima kasih, Tuhan terima kasih. Waktu itu setelah selesai, saya dipersilakan keluar dari ruangan tersebut. Saya keluar, saya berteriak kepada Tuhan, terima kasih Tuhan. Itu kalau nggak karena Tuhan, itu siapa lagi? Dan puji nama Tuhan, beberapa hari kemudian saya mendapatkan nilai skripsi saya dengan ujian yang lulus. Wow, itu hal yang luar biasa bagi saya. Memang saat ujian itu terjadi, ujian apapun dalam kehidupan kita, yang pertama, saat ujian itu terjadi, menimpa kita, yang pertama, berdoa, minta tuntunan dengan Tuhan, dimanapun kita berada, mungkin di jalan raya, mungkin dimanapun kita berada saat situasi atau ujian yang kita alami apapun, berdoa nomor 1. Yang kedua, fokus dengan apa yang kita kerjakan, fokus dengan apa yang kita alami. Jangan fokus dengan masalah yang kita hadapi, tapi fokuslah dengan apa yang saat ini kita hanya berfokus kepada Tuhan yang sanggup memberikan jalan keluar. Yang ketiga, mengucap syukur dengan apapun yang kita terima, baik buruk ataupun baik. Dan yang keempat, percayalah kepada Tuhan, karena Dia Immanuel yang selalu bersama dengan kita. Seperti contoh yang lain, seorang pahlawan iman Kristen, kita kenal, kita tahu bahwa Petrus, saat dia melihat Tuhan Yesus, dia kira Tuhan Yesus itu seperti hantu, dikiranya hantu. Dan saat Tuhan Yesus menyuruh Petrus untuk berjalan di atas air, dia bisa berdiri, tapi sayangnya dia jatuh
Karena dia melihat kanan kiri, bawah, kanan kirinya angin, dan bawahnya itu adalah air. Saat itu juga keraguan, kepanikan terjadi dalam dirinya Petrus, sehingga dia tenggelam. Dan tangan Tuhan menolong Petrus. Ini seperti saat kita mengalami masa-masa sekarang ini, COVID-19 yang belum ada selesainya. Itu yang menguras pikiran kita, membuat kita kacau, dan hati kita tidak tenang. Marilah kita datang minta pertolongan dari Tuhan. Barangkali ini alasan mengapa Tuhan mengiyakan adanya COVID-19, yang ingin kita untuk mengingat Tuhan dan selalu mencari Tuhan. Mengingat Tuhan dan selalu mencari Tuhan. Minta pertolongan Tuhan. Kita nggak akan bisa minta pertolongan kepada manusia, tapi kita bisa dalam setiap keadaan apapun, kita minta pertolongan Tuhan. Dia selalu ada buat kita. Rasa panik hanya akan menambah beban pikiran kita. Mari kita buka firman Tuhan bersama-sama, ayat yang terakhir pada sore hari ini. Di Ulangan 31 ayat yang ke-6. Kuat dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan janganlah gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Ini firman Tuhan yang barusan kita dengar bersama-sama. Firman Tuhan mengajarkan kita untuk kuat dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan jangan gemetar. Jangan panik, jangan gemetar. Dia yang berjalan menyertai engkau. Yesus yang berjalan buat kita. Yesus tidak akan membiarkan kita dan tidak akan pernah meninggalkan kita. Kita tetap ingat kepada firman Tuhan yang barusan kita baca bersama-sama. Ada 4 langkah saat kita mengalami suatu kepanikan. Yang pertama tadi, berdoa, minta tuntunan Tuhan. Yang kedua, fokus dengan apa yang kita alami, bukan fokus dengan masalah yang membuat pikiran kita jadi tidak tenang, tapi kita harus fokus bagaimana kita bisa keluar dari permasalahan ini. Yang ketiga, mengucap syukur dalam segala hal, apapun dalam segala hal, entah baik ataupun buruk, yang dalam kehidupan kita harus mengucap syukur. Yang keempat, yang terakhir, percaya kepada Tuhan. Dia selalu bersama dengan kita. Seperti ayat yang telah terakhir tadi kita baca bersama-sama di Ulangan 31 ayat yang ke-6. Terima kasih untuk teman-teman semua. Saya berharap semua generasi muda yang melihat kebaktian online ini, kita tetap bersatu dalam doa, bersatu dalam keluarga, persekutuan, meskipun kita tidak bisa bertemu tatap muka secara langsung, secara fisik. Tapi lewat kebaktian ini, supaya kita lebih membukakan waktu yang terbaik, memberikan waktu yang terbaik, menambah waktu yang baik untuk kita bersekutu, untuk mencari Tuhan bersama-sama. Mari pergunakan waktu yang ada ini, untuk kita benar-benar mencari Tuhan, bersekutu dengan Tuhan. Terima kasih untuk semua teman-teman generasi muda yang luar biasa, generasi penerus untuk gereja ini, generasi penerus GPT Galilea. Kita percaya akan ada generasi-generasi yang membangkitkan semangat generasi muda GPT Galilea di tempat ini. Terima kasih untuk semua teman-teman youth yang telah menyaksikan program ini. Tetap berdoa, tetap jaga jarak, tetap pakai masker, dan
keep smile, and keep on fire. God bless you. Selamat bertemu kembali di acara-acara online kebaktian selanjutnya. Tuhan Yesus selalu bersama dengan kita. God with us. God bless you. Bye-bye. Mari teman-teman, sebelum kita mengakhiri kebaktian online pada sore hari ini, kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih untuk firman yang telah Kau berikan pada kami pada sore hari ini. Biarlah firman-Mu menjadi terang bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Firman-Mu yang menuntun kehidupan kaki kami, Tuhan. Firman-Mu yang menerangi hati kami. Untuk kami selalu terus memiliki pikiran bahwa kami tetap percaya pada Engkau. Meskipun keadaan apapun, keadaan enggak baik, keadaan baik apapun Tuhan, biarlah kami selalu memandang Engkau yang terus selalu bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan untuk firman yang telah Kau berikan pada kami semua, biar menjadi rema di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Dan kami akan mengakhiri kebaktian online pada sore hari ini. Terima kasih Tuhan, kami terima berkat dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus selalu bersama dengan kami mulai hari ini dan sampai selama-lamanya. Dan setiap kita yang percaya berkata, Amin. God bless you all.